kids. Berdiri. Love Jesus and be like Him. Yeah, kurang semangat ya Miss Edo. Sekali lagi yuk. Please like kids. Love Jesus and be like Him. Yes. Oke anak-anak, kita akan memulai ibadah hari ini. Tema ibadah hari ini adalah precious in His sight. Ya, berharga di mata Tuhan. Anak-anak itu berharga loh di mata Tuhan. Miss Betty, Miss Lucy, dan Miss Lucy yang lain juga sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Yuk Miss Betty, kita nyanyi dulu. Tapi
akan doa untuk persembahan ya. Yuk sikap doanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Berkati persembahan kami hari ini agar berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak, siapkan sikap yang baik supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke, siap? Nah, sebelum mendengarkan firman, kita akan menyanyi dulu. Dan ikuti gerakan diskusi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Mita punya sesuatu yang ingin Miss Mita tunjukkan kepada anak-anak. Coba perhatikan ya. Nah, Miss Mita punya gambar. Ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Kira-kira ini gambar apa ya? Kok bentuknya tidak beraturan dan berbeda-beda ya? Ada yang tahu? Oh, ternyata ada yang tahu. Betul, ini adalah fingerprint atau sidik jari. Biasanya ada di jarinya anak-anak. Nah, tahu nggak nak? Setiap anak, setiap orang itu memiliki fingerprint yang berbeda-beda loh. Tidak ada yang sama ya. Jadi fingerprintnya anak-anak pasti berbeda dengan mama atau papa, atau kakak atau saudara, atau teman-teman yang ada di sekolah ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, Miss Mita mau ajak anak-anak untuk membuat fingerprint dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Kita lihat video berikut ini, oke? Anak-anak, untuk membuat percobaan fingerprint, kita membutuhkan kertas kosong, pensil, dan isolasi. Sekarang kita akan buat dulu arsirannya dari pensil ya. Buat yang agak tebal, seperti ini. Buat yang agak tebal ya anak-anak, setebal mungkin, supaya nanti bisa melihat fingerprintnya. Nah, sepertinya seperti ini sudah cukup tebal. Selanjutnya kita siapkan dulu isolasi bening ya. Ini gunanya nanti untuk menempelkan fingerprintnya. Kita taruh dulu di sebelah sini. Nah, sekarang jarinya anak-anak
diletakkan di dahi, gosok-gosokkan supaya agak sedikit berkeringat jarinya. Di pipi juga boleh. Lalu kita tempelkan jari yang sudah digosok-gosokkan tadi ke sini. Nah, setelah itu tempelkan di kita letakkan di kertas putihnya tadi. Coba berhasil nggak ya? Nah, ternyata berhasil. Ini fingerprintnya Miss Mita. Anak-anak bisa melakukannya di rumah. Silahkan mencoba. Tadi kita sudah membuat percobaan sederhana, membuat fingerprint ya, menggunakan alat-alat yang kita miliki di rumah. Ternyata fingerprint itu berbeda ya, tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi apa yang Tuhan ciptakan termasuk fingerprint itu sangat istimewa karena unik, dan setiap apa yang Tuhan ciptakan itu juga berharga. Luar biasa ya Tuhan kita, bahkan fingerprint kita pun menjadi istimewa karena tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, Miss Mita akan menjelaskan tentang keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita dan seberharga apa kita di mata Tuhan ya. Why we are so precious in His sight. Sekarang kita akan baca dulu ayatnya yang terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Nah, sekarang Miss Mita akan ajak membaca dalam bahasa Inggris dari Isaiah 43 verse 4a. Since you are precious and honor in my sight, and because I love you. Sekali lagi ya. Isaiah 43 verse 4a. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik, Miss Mita akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan dari rumah, kiranya firman Tuhan dapat mendidik kami, memberi teladan kepada kami untuk kami boleh mensyukuri setiap keunikan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati Miss Mita yang akan memberikan firman-Mu supaya Roh Kudus-Mu menuntun dan boleh menyampaikan firman dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak masih ingat tentang penciptaan? Nah, kalau anak-anak lupa, Miss Mita akan ingatkan sekali lagi. Hari pertama Allah menciptakan terang, ya, karena bumi masih kosong, gelap, maka Allah menciptakan terang. Di hari kedua Allah menciptakan cakrawala, ya, garis yang memisahkan lautan dan langit. Hari ketiga Allah menciptakan daratan. Jadi mulai ada tempat yang tidak ada airnya. Nah, itu disebut daratan. Di darat itu juga di hari ketiga Allah menciptakan tumbuhan. Ada pohon, ada rumput, ada bunga dan tanaman yang bisa kita lihat sekarang ini anak-anak. Lalu hari keempat Allah menciptakan benda-benda yang ada di langit. Ada apa saja? Anak-anak tahu nggak? Oh iya, ada matahari. Lalu ada apa lagi? Bulan dan juga bintang. Nah, kenapa sih Allah menciptakan bulan, bintang, dan matahari? Supaya kita bisa membedakan
siang dan malam ya. Lalu di hari kelima Allah menciptakan hewan yang hidup di air dan di udara ya. Di hari yang keenam Allah menciptakan hewan yang hidup di darat dan manusia. Sekarang sudah ingat kan? Sekarang Miss Mita mau tanya, hari keberapa Allah menciptakan manusia? Hari pertama? Kan ya? Hari keberapa? Oh, ke-6, betul sekali. Kenapa Allah menciptakan manusia di hari ke-6? Coba anak-anak bayangkan, kalau anak-anak atau kita semua diciptakan di bumi yang kosong, tidak ada darat, tidak ada cahaya. Nah, rasanya bagaimana ya? Rasanya ngeri ya. Nah, itu alasannya kenapa Allah itu menciptakan kita di hari ke-6 ya, menciptakan manusia di hari ke-6 karena bumi sudah siap untuk ditempati. Nah, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca, Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kira-kira maksudnya apa ya? Apakah Allah itu punya foto atau gambar? Atau manusia itu digambar sendiri oleh Allah? Ternyata bukan seperti itu anak-anak. Maksudnya adalah bahwa manusia itu benar-benar spesial. Allah membentuk manusia dengan tangan Allah sendiri. Menciptakan manusia dengan debu, tanah, lalu memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Kalau binatang, pohon, bulan, bintang, itu Allah ciptakan melalui firman, sabda, berucap. Tetapi khusus manusia, Allah membentuk sendiri dengan desain atau pola yang Allah siapkan. Manusia itu juga sangat berharga karena manusia membawa sifat-sifat Allah. Contohnya, mengasihi, sabar, pemurah, dan penuh sukacita. Seperti anak-anak sekarang, sukacita mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, dari semua ciptaan Allah, hanya manusia yang bisa berhubungan langsung dengan Allah. Caranya gimana? Ya dengan memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan mengasihi orang lain sesama ciptaan Tuhan. Satu lagi anak-anak, ternyata kita diberi akal atau kemampuan berpikir, sehingga kita bisa belajar, kita bisa memiliki cita-cita, dan punya keinginan untuk menjadi anak yang hebat ya. Nah, kira-kira kalau binatang bisa nggak ya melakukan itu? Tentu tidak bisa. Hanya manusia yang bisa membawa sifat-sifat Allah, mampu berhubungan dengan Allah, serta dapat berpikir. Tepuk tangan buat kita semua. Yang diciptakan Allah sangat berharga dan spesial. Hidup kita ini sungguh sangat berharga anak-anak. Meskipun manusia kadang melakukan dosa, kesalahan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, tetapi Tuhan telah menebus dosa kita dan mengampuni kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena itu anak-anak, kita harus selalu bersyukur atas kehidupan dan diri kita. Apa yang bisa anak-anak lakukan sebagai ciptaan yang spesial dan berharga di matanya? Yang pertama, memancarkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Sifat yang penuh kasih, sabar, pemurah, dan penuh sukacita. Misalnya, menghargai orang lain, tidak mengejek, bersyukur dan bersukacita atas setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita.
Tentunya itu bisa semakin nampak jika anak-anak rajin berdoa dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, mengasihi tubuh ciptaan Tuhan. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Dengan menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin mandi, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Itu adalah wujud nyata bagaimana kita menjaga diri dan lingkungan ciptaan Tuhan. Lalu yang ketiga, menghargai kesempatan belajar. Nah, anak-anak kan diberi akal budi, kemampuan berpikir. Jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana, Miss? Belajar dengan sungguh-sungguh, mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk belajar dengan baik dan disiplin. Dan mengerjakan setiap tugas sekolah dengan tertib, ya, tidak boleh rewel, harus taat dan dengar-dengaran kalau disuruh papa atau mama belajar. Ingat, Tuhan sudah memberikan anak-anak kemampuan untuk berpikir. Pakailah itu dengan baik. Ingatlah bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, diciptakan dengan tangan Allah sendiri, dan hidup kita sangat berharga di matanya. Demikian firman hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami boleh kembali diingatkan bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa mempergunakan setiap apa yang Tuhan berikan dalam diri kami untuk kemuliaan-Mu. Melakukan, meneladani sifat-sifat mulia Allah, mengasihi sesama, dan juga menghargai orang lain. Dan mampukan kami untuk menjaga setiap tubuh kami melalui hal-hal baik yang boleh kami lakukan. Berkati juga kemampuan berpikir kami sehingga kami sebagai anak-anak-Mu boleh bertanggung jawab mempergunakan waktu dengan baik untuk belajar. Berkati anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa beserta. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, ada 3 hal yang perlu anak-anak ingat selalu firman hari ini. Yang pertama, memancarkan sifat-sifat Allah dalam hidupmu. Jangan terang mesin. Yang kedua, anak-anak harus mengasihi tubuhmu dengan menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini ya, betul. Anak-anak harus menyayangi tubuh anak-anak ya, dengan selalu menjaga kesehatan. Nah, yang ketiga, anak-anak menghargai kesempatan belajar. Jadi anak Tuhan yang taat ya. Nah, anak-anak harus ingat semua ya firman Tuhan hari ini. Lakukanlah dengan baik. Oke? Nah, ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Let's open the birthday book for July.